pertama yaitu tentang komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U atau universal adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Jadi maksudnya komplement itu jika kita memiliki suatu himpunan semesta atau universal yaitu himpunan U, lalu di dalamnya adalah himpunan A, maka anggota yang bukan ada di himpunan A tapi masih ada dalam himpunan semesta U, itulah yang disebut dengan himpunan A komplement. Biasanya komplement dinotasikan dengan huruf C kecil di atas huruf himpunan atau dengan tanda petik atas. Seperti yang terlihat dalam layar, ada huruf A besar itu sebagai tanda himpunan dan C kecil di atasnya sebagai tanda komplement. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang hukum komplement yang ada 4. Yang pertama yaitu jika ada himpunan A digabungkan dengan himpunan A komplement, maka akan menghasilkan himpunan semesta. Yang kedua, jika ada himpunan A irisan himpunan A komplement, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Dan yang ketiga, jika ada himpunan semesta komplement, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena himpunan komplement ini apa-apa yang ada di dalam himpunan semesta. Kalau kita mencari apa yang di luar himpunan semesta, maka itu tidak ada, alias himpunan kosong. Nah, yang terakhir, hukum komplement yang terakhir yaitu himpunan kosong komplement. Kalau lawannya dari himpunan kosong komplement, maka itu termasuk dalam himpunan semesta. Maka himpunan kosong komplement hasilnya adalah himpunan semesta. Baik, selanjutnya kita akan mengenal tentang identitas himpunan atau hukum-hukum himpunan atau bisa juga disebut dengan hukum aljabar kita pelajari, yaitu hukum identitas, hukum nul atau dominisasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan terakhir adalah hukum De Morgan. Yang pertama adalah hukum identitas. Hukum identitas ini berlaku jika ada himpunan A yang kita gabungkan dengan himpunan kosong, maka akan menjadi himpunan A. Dan jika ada himpunan A yang kita iriskan dengan himpunan semesta, maka akan menghasilkan himpunan A. Dan yang kedua, hukum nul atau dominisasi. Hukum dominisasi ini berlaku ketika himpunan A kita iriskan atau irisan himpunan A dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan kosong. Dan yang kedua adalah ketika himpunan A kita gabungkan atau gabungan dengan himpunan semesta, maka akan menghasilkan himpunan semesta. Dan yang ketiga adalah hukum komplement. Hukum komplement, ketika ada himpunan A digabungkan dengan himpunan A komplement, maka akan menghasilkan himpunan semesta. Dan yang kedua, himpunan A irisan himpunan A komplement menghasilkan himpunan kosong. Yang keempat adalah hukum idempoten. Hukum idempoten ini berlaku yang pertama ketika kita menggabungkan himpunan A dengan himpunan A itu sendiri, maka akan menghasilkan pastinya adalah himpunan A itu sendiri. Dan yang kedua, ketika kita mengiriskan atau irisan antara himpunan A dengan himpunan A, maka yang pasti akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Dan yang kelima adalah hukum involusi. Hukum involusi ini adalah yang kelima adalah hukum involusi. Hukum involusi dengan notasi dua garis di atas huruf A itu mengartikan sebuah himpunan komplement yang dikomplementkan. Jadi kalau kita punya himpunan A itu, maka kita komplementkan terlebih dahulu. Setelah itu kita komplementkan lagi, maka hasilnya adalah kembali ke himpunan A itu sendiri lagi. Nah, itulah hukum involusi. Dan yang keenam adalah hukum penyerapan atau hukum absorpsi. Di sini dimana himpunan A digabungkan dengan himpunan antara himpunan A irisan B. Jadi kita menggabungkan himpunan A dengan irisan himpunan A dan B, maka hasilnya adalah himpunan A. Terus yang kedua adalah jika kita menggabungkan himpunan A, jika kita mengiriskan atau irisan dari himpunan A dengan hasil dari gabungan himpunan A dan B, maka akan menghasilkan himpunan A. Dan yang ketujuh adalah hukum komutatif. Hukum komutatif ini seperti yang lalu-lalu kita pahami, jika kita menggabungkan himpunan A dengan B, maka hasilnya akan sama ketika kita menggabungkan antara himpunan B dengan A. Terus yang kedua, ketika kita irisan antara himpunan A dengan B itu sama halnya dengan irisan himpunan B dan A. Jadi kalau kita tukar tempatnya atau kita dahulukan himpunan A atau himpunan B lebih dahulu, dalam hukum komutatif ini menghasilkan himpunan yang sama. Dan hukum yang ke-8 adalah hukum asosiatif, yaitu di mana himpunan A gabungan himpunan B dengan C itu sama halnya dengan himpunan A gabung B lalu gabung C. Jadi saat kita mendahulukan gabungan antara himpunan B dengan C, atau kita awalkan terlebih dahulu gabungan antara himpunan A dengan B, baru kita gabungan dengan himpunan selanjutnya, maka itu hasilnya akan sama. Begitu juga dengan irisan. Himpunan A irisan himpunan B dan C
sama dengan irisan himpunan A dan B irisan himpunan C. Begitulah hukum asosiatif berlaku. Yang ke-9 adalah hukum distributif, yaitu ketika himpunan A gabungan himpunan B irisan C sama dengan himpunan A gabungan B irisan himpunan A gabungan C. Dan yang kedua, himpunan A irisan himpunan B gabungan C sama dengan himpunan A irisan B irisan gabungan himpunan A dan himpunan C. Yang terakhir adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu berlaku ketika himpunan A irisan himpunan B komplement itu sama dengan himpunan A komplement gabungan himpunan B komplement. Dan yang kedua, himpunan gabungan. Nah, yang terakhir adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan berlakunya yang pertama yaitu himpunan A irisan himpunan B komplement itu sama dengan himpunan A komplement gabungan himpunan B komplement. Dan yang kedua, itu ketika himpunan A gabungan himpunan B komplement itu sama dengan himpunan A komplement irisan himpunan B komplement. Selanjutnya, mari kita lihat dan perhatikan pada contoh. Misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A. Nah, dalam pembuktiannya kita menggunakan beberapa hukum. Yang pertama, ada hukum distributif, yaitu dari himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan B komplement. Karena dengan menggunakan himpunan distributif, kita jadikan menjadi himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan B komplement. Langkah selanjutnya kita menggunakan hukum komplement. Kita menggunakan hukum komplement di mana himpunan B gabungan himpunan B komplement itu sama dengan himpunan universal, sehingga menghasilkan himpunan A irisan himpunan universal. Nah, dari situ langkah terakhir kita menggunakan hukum identitas, di mana himpunan A irisan himpunan universal itu sama dengan himpunan. Selanjutnya kita akan memahami tentang prinsip dualitas himpunan. Prinsip dualitas himpunan yaitu dua konsep yang berbeda saat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S aksen diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan universal, dan himpunan universal menjadi hukum dualitas yang dimiliki oleh 10 hukum yang sudah dijelaskan tadi memiliki hukum dualitas sendiri. Yang pertama, hukum identitas dari himpunan A gabungan himpunan kosong yang menghasilkan himpunan A, maka dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan semesta atau himpunan universal menghasilkan himpunan A. Dan yang kedua, hukum nul atau hukum dominisasi, yang mana himpunan A irisan himpunan kosong dan menghasilkan himpunan kosong, maka dualitasnya adalah himpunan A gabungan himpunan universal menghasilkan himpunan universal. Terus yang ketiga, ada hukum komplement, di mana himpunan A gabungan himpunan A komplement maka hasil sama dengan himpunan universal, maka dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan A komplement sama dengan himpunan kosong. Dan yang ketiga, hukum idempoten, di mana himpunan A gabungan himpunan A sama dengan himpunan A, maka dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Yang kelima, hukum penyerapan, himpunan A gabungan himpunan A irisan B sama dengan himpunan A, dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan gabungan A dan B sama dengan himpunan A. Yang keenam, hukum komutatif, himpunan A gabungan B sama dengan himpunan B gabungan A, maka dualitasnya yang mana himpunan simbol gabungan kita ganti dengan irisan menghasilkan himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan B irisan himpunan A. Yang ketujuh adalah hukum asosiatif, di mana himpunan A gabungan himpunan B gabungan C sama dengan himpunan A gabungan B gabungan C, maka dualitasnya adalah himpunan A irisan himpunan B dan C irisan sama dengan himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Yang kedelapan adalah hukum distributif. Selanjutnya adalah hukum distributif, di mana himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan A gabungan himpunan C. Itu dualitasnya himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan A irisan himpunan C. Nah, yang terakhir adalah hukum De Morgan, yaitu himpunan A gabungan himpunan B komplement sama dengan himpunan A irisan himpunan B komplement. Dualitasnya berupa himpunan A irisan himpunan B komplement sama dengan himpunan A komplement gabungan himpunan B komplement. Nah, ini yang terakhir yaitu yang ke-10, ada hukum nol atau hukum dominisasi, di mana himpunan kosong komplement itu sama dengan himpunan semesta atau himpunan universal. Maka dualitasnya atau kebalikannya yaitu himpunan universal komplement itu sama dengan himpunan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam contoh kesehari-hari. Di Amerika Serikat, kemudi mobil itu ada berada di daerah kiri depan.
di area kiri depan. Sedangkan di Inggris atau juga di Indonesia, kemudi mobil berada di kanan depan. Peraturannya, jika di Amerika, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berlajur banyak, lajur kiri adalah lajur untuk mendahului kendaraan yang lain. Dan bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Nah, bedanya jika di Inggris atau di Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalur yang banyak lajurnya, lajur kanan adalah lajur untuk mendahului kendaraan. Dan bila lampu merah menyala, maka belok kiri boleh langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi gabungan dari sekumpulan himpunan. Gabungan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan union. Gabungan dari sekumpulan himpunan adalah himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat dalam setidaknya satu dari himpunan tersebut tanpa adanya duplikasi. Gabungan sendiri dinotasikan dengan huruf U besar. Dari gabungan himpunan yang perlu kita ketahui itu ada 4. Yang pertama, sifat komutatif, yang kedua adalah sifat asosiatif, yang ketiga adalah idempoten, dan yang keempat adalah hubungan dengan himpunan semesta. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif, di mana himpunan A, jika kita gabungan dengan himpunan B, maka hasilnya akan sama dengan kita menggabungkan antara himpunan B dengan himpunan A. Yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C itu sama dengan saat kita menggabungkan himpunan A gabung dengan hasil dari gabungan himpunan B dan C. Jadi meskipun kita balik tempatnya atau kita awalkan dulu mana antara himpunan A dengan B digabung atau himpunan B dengan C yang digabung duluan, maka akan menghasilkan himpunan yang sama. Yang ketiga adalah sifat idempoten, di mana jika kita punya himpunan dan kita gabungan dengan himpunan yang sama atau himpunan itu sendiri, maka akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Misal, kita memiliki himpunan A, yang akan kita gabungkan dengan himpunan A itu sendiri, maka pastinya akan terjadi hasil di mana hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Terus yang keempat adalah hubungan dengan himpunan semesta. Jika kita memiliki himpunan A, kita gabungkan dengan himpunan semesta, itu akan menghasilkan himpunan semesta atau himpunan universal. Dan jika kita menggabungkan antara himpunan A dengan himpunan kosong, maka akan terjadi himpunan A. Maksudnya, jika kita punya himpunan A dan kita gabungkan dengan himpunan yang kosong tanpa memiliki anggota, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Gabungan sering digunakan dalam teori himpunan, logika matematika, basis data, dan ilmu komputer. Diagram Venn gabungan himpunan. Pada gambar yang pertama, kita melihat diagram Venn antara himpunan A dengan himpunan B yang kita gabungkan. Pada daerah tersebut, pada area tersebut, kita mengarsirkan semua himpunan yang ada di A maupun B. Karena hal ini menyiratkan bahwa gabungan antara himpunan ini itu membuat semua elemen yang ada di A atau B keduanya. Nah, pada gambar yang kedua, kita memiliki 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dan ketika kita gabungkan, maka 3 daerah itu pun kita arsir juga karena ini merupakan himpunan, maka hasilnya juga semua elemen yang terdapat pada 3 himpunan tersebut tanpa ada duplikasi. Ada rumus yang perlu kita ketahui, jika A union B atau A dengan simbol gabung B sama dengan X elemen A atau X elemen B. Nah, di situ kita menemukan satu rumus di mana kita bisa menghitung berapa jumlah anggota yang terdapat pada A gabungan B, seperti yang tertulis, N A gabung B sama dengan N A ditambah N B dikurangi N A irisan B. Nah, di mana N A gabungan B yaitu adalah jumlah total elemen dalam gabungan himpunan A dan B. Nah, di sini jumlah total elemen tersebut disebut dengan kardinalitas suatu himpunan A gabungan B. Nah, terus yang NA atau jumlah A itu adalah jumlah elemen yang terdapat dalam himpunan A, disebut dengan kardinalitas himpunan A. Dan NB atau jumlah elemen yang terdapat dalam himpunan B disebut dengan kardinalitas himpunan B. Dan yang terakhir itu adalah NA irisan B, di mana itu adalah jumlah elemen yang terdapat pada irisan antara himpunan A dan himpunan B yang disebut dengan kardinalitas himpunan A irisan B. Oke, pada contoh di atas, nomor 1 yaitu misalkan U adalah himpunan semesta yang terdiri dari semua bilangan asli sampai 20 dan himpunan A dan B adalah bagian dari U atau universal yang didefinisikan sebagai A sama dengan 2, 5, 9, 15, 19 dan B 8, 9, 10, 13, 15, 17.
maka tentukan A gabungan B. Nah, di sini kita ketahui bahwa universal atau himpunan semestanya beranggotakan dari angka 1 sampai angka 20, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekian sampai 20. Nah, dan kita juga ketahui himpunan A beranggotakan 25, 19, 15, dan 9. Nah, dari himpunan B kita juga ketahui bahwa anggotanya ada 8, 9, 10, 13, 15, dan 17. Lalu tentukan himpunan A gabungan himpunan B. Nah, dari himpunan A dengan himpunan B kita gabungkan menjadi satu tanpa adanya duplikasi. Nah, maka anggotanya menjadi 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, dan 19. Nah, dari soal di atas kita juga bisa menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentang berapa jumlah yang bisa dihasilkan dari himpunan A gabung himpunan B. Kita lihat slide sebelumnya. Himpunan A gabung himpunan B, kita lihat dulu himpunan A anggotanya ada 2, 5, 9, 15, dan 19, maka itu beranggotakan 5. Dan himpunan B beranggotakan 8, 9, 10, 13, 15, 17, beranggotakan 6 elemen. Kemudian dari himpunan universal sendiri beranggotakan 20 elemen. Lalu kita lihat dari rumusnya bahwa N A gabungan B sama dengan N A atau jumlah yang ada dalam A, yaitu ada 5, dan ditambah dengan N anggota B yang yaitu ada 6 anggota, dikurangi N A irisan B. Nah, dari sini kita cari tahu dulu ada berapa jumlah elemen yang ada pada A irisan B. Oke, A irisan B di sana terdapat angka 9 dan angka 15. Maka disitulah jumlah elemen A irisan B ada 2. Kembali ke rumus A gabungan B sama dengan N jumlah A, yaitu ada 5 ditambah N jumlah B, yaitu ada 6, dikurangi N irisan A dan B. 5 ditambah 6 sama dengan 11, dikurangi 2 sama dengan 9. Maka jumlah elemen gabungan antara A dengan B hasilnya ada 9. Dan pada hasil yang sudah kita hitung, A gabungan B ada anggota 2, 5, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 13, 15, 17, dan 19. Dan itu beranggotakan 9 elemen. Maka dari rumus tadi kita bisa ketemukan A gabungan B tanpa menghitung satu persatu. 4. Irisan dari sekumpulan himpunan. Definisi irisan. Jika terdapat sekumpulan himpunan A1, A2, A3 sama dengan AM, maka irisan dari semua himpunan tersebut adalah himpunan yang berisi elemen yang terdapat di dalam setiap himpunan dalam kumpulan tersebut. Irisannya difungsikan sebagai berikut. Himpunan A1 sama dengan 1 hingga N, di mana anggota A1 untuk jumlah 1, 2 sama dengan N. Sifat operasi himpunan. Pertama, sifat komutatif. A irisan B menghasilkan B irisan A. 2. A irisan B irisan C menghasilkan A irisan B irisan C. 3. A irisan A menghasilkan A. Yang keempat, A irisan himpunan kosong menghasilkan himpunan kosong. 5. A irisan B gabungan C menghasilkan A irisan B gabungan A irisan C. Yang ke-6, A gabungan B irisan C menghasilkan A gabungan B irisan A gabungan C. Yang ke-7, absorpsi A gabungan A irisan A gabungan B menghasilkan A. Contoh, pengirisan dua himpunan A memiliki himpunan 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan B berisi 3, 4, 5, 6, 7. Maka irisannya yang sama adalah 3, 4, 5.
karena dari himpunan utama dalam himpunan A dan B ada isi sama. Sebaliknya juga yang tiga. 1, 2, sama himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 3, 4, 5, 6, 7, C 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari yang sama menghasilkan 4 dan 5. Jika irisan dengan himpunan kosong. Jadi, jika ada himpunan kosong dalam semikiran pasti kosong. Yang keempat, irisan himpunan lain. Misal himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 3, 4, 5, 6, C 3, 4, 6, 7. Irisan dari himpunannya adalah himpunan kosong. Definisi beda setangguh dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan. Hasilnya A over B dengan X di mana X anggota A dan X bukan anggota B, atau X anggota B dan X bukan anggota A, atau A over B sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B. Teoremanya komutatif A over B sama dengan B over A. B asosiatif A over B over C menghasilkan dan kurung A over B dan kurung A over C. Contoh himpunan A berisi anggota 2, 4, 5, anggota B 2, 3, dan 5. Karena tadi contohnya menentukan A over B dengan 3, 4, 5, dan 6. Tidak ada representatif biner pada himpunan. Definisi representasi biner pada himpunan adalah metode untuk merepresentasikan suatu himpunan sebagai urutan bit atau 0 dan 1, di mana setiap bit tersebut menunjukkan keberadaan atau tidak adaan elemen dalam himpunan berdasarkan suatu himpunan semesta. Nah, dalam representasi ini bit 1 menunjukkan elemen substanda, sedangkan bit 0 yang tidak ada dalam himpunan. Cara representasi biner dalam himpunan. Yang pertama, anggota semesta. Misalkan kita memiliki himpunan semesta U yang terdiri dari elemen yang mungkin ada dalam himpunan tertentu. Contohnya, anggotanya A, B, C, D, E. Yang kedua, himpunan yang direpresentasikan. Misalkan ada himpunan A yang merupakan subset dari U. A dengan A, C, dan E. Ketiga, representasi biner, yaitu setiap elemen dalam U diberi posisi start, misalnya A di posisi 1, B di posisi 2, dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan 1 jika elemen ada di A dan 0 jika elemen tidak ada di elemen A. Operasi himpunan dalam representasi biner. Yang pertama, gabungan A gabungan B.
dilengkapi dengan notasi OR bit plus. Yang kedua irisan B dengan notasi AND bitwise. Yang ketiga komplement alja dilakukan dengan negasi bitwise mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya. Dan keempat selisih A min B dilakukan dengan irisan B alja di antara A dan komplement B. Misalkan kita terdapat himpunan semesta yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang berikut himpunan A berisi 2, 4, 6. Himpunan B berisi 1, 3, 5. Kita representatif elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita isi nomor 1, 0, 1, 2, 1, 3, tidak ada nomor 4 ada menjadi 1, 5 kalau tidak ada menjadi 0, 6 ada menjadi 1. Yang B kalau 1 ada menjadi 1, 2 kalau tidak ada menjadi 0, 3 kalau ada menjadi 1, 4 tidak ada menjadi 0, 5 kalau ada menjadi 1, dan 6 kalau tidak ada menjadi 0. Jadi A dipresentasikan sebagai 0, 1, 0, 1, 0, 0, dan B dipresentasikan sebagai 1, 0, 1, 0, 1, 0.